Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyawana. Saya dari IAIN Datul Laksmana Bengkalis. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di video ini saya akan membahas tentang landasan filosofis kurikulum pendidikan agama Islam untuk memenuhi tugas penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Rini Fitria, MPD-BI. Baik, langsung saja, apa itu landasan filosofis kurikulum pendidikan agama Islam? Nah, landasan filosofis kurikulum pendidikan agama Islam adalah dasar pemikiran atau pandangan hidup yang menjadi acuan dalam menyusun tujuan, isi, dan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, artinya kurikulum pendidikan agama Islam tidak dibuat sembarangan, tetapi berdasarkan nilai-nilai Islam seperti Al-Quran dan hadis. Nah, agar pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk akhlak. Baik, langsung saja yang pertama yaitu hakikat filsafat pendidikan Islam. Hakikatnya adalah cara berpikir tentang pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis. Pendidikan tidak hanya mengajar ilmu dunia, tetapi juga membentuk keimanan dan akhlak. Contohnya, saat belajar sains tentang alam, guru mengaitkan dengan kebesaran Allah sebagai pencipta. Jadi, belajar bukan cuma pintar, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Selain itu, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, yaitu akal, jasmani, dan rohani. Nah, agar mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Contohnya itu, siswa tidak hanya diajarkan matematika, tetapi juga kejujuran saat ujian. Nah, yang ketiga yaitu konsep manusia dalam Islam, yaitu insan kamil. Nah, insan kamil adalah manusia yang sempurna atau seimbang antara ilmu dan iman dan akhlak. Nah, manusia ideal tidak hanya cerdas, tetapi juga berperilaku baik dan taat kepada Allah. Contohnya, siswa yang rajin belajar tetapi juga sopan kepada guru dan teman. Jadi bukan hanya pintar tetapi juga berakhlak. Nah, yang keempat, nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak. Ini adalah nilai dasar dalam pendidikan Islam. Tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa. Ibadah, menjalankan perintah Allah seperti sholat dan puasa. Akhlak, perilaku baik kepada sesama manusia. Nah, ketiga nilai ini harus diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipelajari secara teori. Intinya, pendidikan harus membentuk keyakinan, ibadah, dan perilaku yang baik. Dan yang kelima yaitu integrasi nilai Islam dalam kurikulum. Nilai Islam tidak hanya di pelajaran agama saja, tetapi masuk ke semua pelajaran. Semua guru ikut menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Contohnya itu, guru memberi contoh sikap jujur dan disiplin. Jadi semua pelajaran punya nilai moral. Nah, dan yang terakhir yaitu relevansi filsafat pendidikan Islam dengan kurikulum merdeka. Nah, filsafat pendidikan Islam masih sangat sesuai dengan sistem pendidikan saat ini. Nah, kurikulum merdeka ini menekankan pembentukan karakter, berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, hal ini sejalan dengan pendidikan Islam yang juga menekankan akhlak, keimanan, dan pengembangan potensi diri. Jadi, nilai Islam tetap relevan di pendidikan modern saat ini. Nah, dengan adanya landasan filosofis ini, pendidikan tidak hanya mencetak siswa yang pintar, tetapi juga beriman, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Baik, cukup di sini pembahasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.